Aku juga gak marah kok sama kamu. Aku cuman gak suka sama kamu. Apalagi kamu mau ngerebut mamaku. Ayo udah ya, aku mau buru-buru pulang. Aku tuh mau jalan-jalan sama mamaku. Dikocok, campur airnya, jangan terlalu banyak loh tepungnya. Ya, Eyang. Ya. Eyang. Tapi kau sekarang Tiara jutek ya sama aku. Hah? Tiara jutek sama kamu? Ya. Tadi aku tuh coba ngobrol sama dia, tapi dia jutek banget Eyang. Beda banget sama yang Tiara dulu. Ya. Namanya orang ya Intan, itu bisa berubah. Biasanya ya karena ada situasi yang mengharuskan dia jadi berubah. Termasuk sahabat kamu Tiara itu. Tapi biarpun Tiara jutek sama kamu gak usah dendam ya. Eyang gak mau cucu Eyang itu jadi pendendam, apalagi membenci. Iya Eyang, aku gak marah kan sama Tiara. Nah, itu baru namanya anak soleha. Wah, lagi ngapain Intan? Hah? Lagi buat kue Om. Bikin kue? Iya. Wah, pinter banget sih. Intan, Om Mirza mulai sekarang itu udah punya penghasilan. Dan kakek juga kan tiap bulan dapat uang dari uang pensiunnya. Jadi mulai sekarang, Intan gak usah jualan lagi di jalanan. Ntar kena razia lagi, ya? Om tuh sama kakek udah nolongin aku sama Eyang. Aku gak enak terus-terusan ngerepotin Om Mirza sama kakek. Aku bakal ngelakuin sesuatu buat diri sendiri sama buat Eyang. Iya, Intan hebat. Tapi tenang aja. Tapi Intan tuh sama sekali nggak pernah ngerepotin Om Mirza. Gini aja, Om Mirza kan udah punya penghasilan nih. Jadi biar Om Mirza yang kerja, yang menuhin semua kebutuhannya Intan. Aku merasa nggak enak kalau cuma numpang di sini. Om tenang aja. Aku bakal lebih hati-hati lagi biar nggak kena razia Om. Tapi sebenarnya kue ini bukan buat dijual Om. Yang aku jual itu minuman. Aku mau bagiin makanan ini secara gratis. Aku nanti mau buka puasa bareng Abang Nino, Kamia, sama Danu. Mereka yang bantu aku waktu kena razia. Wah, hebat kamu. Om Mirza salut sama Intan. Eyang juga bersyukur punya cucu seperti Intan. Terus apa nih yang mau dibantu sama Om Mirza nih? Hah? Kayaknya nggak usah deh Om. Iya, takut gak enak ya kalau Om Mirza bantuin kuenya ntar ya. Ya udah, Om Mirza liatin aja deh. Oh iya, waktu itu Ustazah Nisa ngasih tahu kalau banyak orang yang ngedoain kita, bisa jadi doa kita lebih cepat dijawab sama Allah. Nah, aku ingin orang-orang berdoa buat aku supaya aku bisa kembali lagi sama Mama nanti. Yuk. Alhamdulillah, puasanya udah selesai sayang. Alhamdulillah ya Mak, kita udah buka puasa. Pak, beliin saya minumannya sama anak saya. Baik, Bu. Ya udah. Sayang. Yuk. Dek, beli, Dek. Intan ada pelanggan, Intan. Beli minumannya 3, Dek. Oh, udah sekalian kue keringnya. Enggak, minuman aja, Dek.
Kecil. Tapi saya cuma mau beli minuman aja, Dek. Ini gratis kok buat Bapak. Yang bener, Dek. Ya, Alhamdulillah. Makasih ya, Dek. ya sama-sama Pak. Tapi asalkan Bapak mau bantuin aku untuk ngabulin doa-doanya aku. Amin. Ya udah, semoga doa-doa Dek terkabulkan ya. Amin. Amin. Ini, Dek, duitnya. Ya, makasih Buat ya bayar Pak. minumannya ya. Makasih ya. Ya. Udah. Kita siap-siap untuk sholat maghrib yuk. Ayo, Yuk, ayo. kita bersih dulu nih. Yuk. Bu, ini minuman sama kuenya, Bu. Kok ada makanannya? Saya kan nggak pesan makanan, saya cuma pesan minum aja. Tadi ada anak kecil lagi bagi-bagi takjil, Bu. Gratis kok, Bu. Asalkan kita mau mendoakan dia supaya keinginannya terkabul, Bu. Alhamdulillah, baik banget ya. Semoga aja keinginan anak itu terwujud. Amin. Ya udah, sekarang kita buka puasa di sini dulu ya. Ayo mah. Doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Makan ya. Enak banget. Kok kamu jago sih bikin kue kayak gini? Ya dong, aku gitu loh. Eyang yang ngajarin aku. Dia punya resep rahasia. Kasih tahu dong. Nggak boleh kan itu rahasia. Aku nambah ya. Ya udah ambil aja. Mau berapa? Mau 10? Mau beli? Atau mau apa aja? Deh. Berapaan sih? Enak banget. Sayang, kok gitu? Nggak enak dari mana? Ini enak kok. Gak enak, rasanya tuh aneh. Ya ampun sayang, kok kamu jadi kayak gini sih? Ini pemberian dari orang loh. Kamu harusnya berterima kasih. Kamu harus minta maaf sekarang ya, ditemenin sama bapak. Enggak mau, aku nggak mau. Ya udah kalau gitu sekarang mama yang temenin ya. Ayo. Enggak, Ma. Enggak. Kalau mama ikut ngantar aku, dia pasti ketemu sama Intan. Aku nggak mau minta maaf sama anak jalanan. Udah, Pak, kita pulang aja. Tiara, kamu tuh nggak pernah diajarin untuk sopan santun ya? Mama nggak suka ya kalau misalkan sifat kamu kayak gini. Bentar ya, Man ya. Nah, itu dia datang. Sayang, Tiara, sini. Sini. Dokter Arman. Ini, Naila udah datang. Ibu Nela, apa kabarnya? Baik. Sayang, kamu langsung diperiksa sama Dokter Arman ya. Langsung aja, Man. Baik. Tiara kenapa ya? Kok kelihatannya sedih gitu? Tiara, Oma, kamu kenapa sayang? Hah? Kenapa? Oma, Hah? tadi Mama marahin aku. Emangnya kenapa dimarahin? Ini semua gara-gara Intan, Oma. Kayaknya Intan sengaja jual di dekat rumah. Dia tahu kalau aku sama Mama pergi, Oma. Iya, terus gimana? Intan dia mau sengaja ngasih kue gratis ke Pak Supir. Biar Mama makan. Aku nggak mau malah Mama marah-marah.
Mama nyuruh aku minta maaf ke dia, aku nggak mau, Mama. Apa? Kurang ajar Naila. Beraninya dia marah-marahin Tiara gara-gara anak jalanan itu. Awas kamu Naila. Gimana, Man? Ada perkembangan? Ardi, saya sangat senang sekali. Kondisi istri kamu semakin membaik. Jaga terus kondisinya seperti ini ya. Ardi, berikanlah rasa cinta dan perhatian penuh kepadanya. Karena insya Allah, istri kamu akan sembuh total. Alhamdulillah. Apa? Naila sudah mau sembuh? Enggak. Aku enggak akan biarkan dia sembuh. Aku harus melakukan sesuatu. Tiara, kamu nantinya pasti akan mengerti apa yang benar dan apa yang salah. Mama pasti akan ngajarin kamu gimana cara ngebedain yang benar dan yang salah. Kayaknya Naila lagi mandi. Ini kesempatan aku jalanin rencana. Aku harus cari sesuatu. Ini dia. Rasain kamu Naila. Kali ini kamu gak akan bisa menghindar lagi. Bau apa ini? Kok kayak bau ada yang kebakar sih? Bau angus. Lumayan. Apa yang angus? Astagfirullahaladzim.
Mas, ini kenapa kok sampai kebakaran gini sih? Ya ampun, aduh ini kebakar. Ini pasti kelakuan si Naila nih. Dia nyetrika tapi nggak dicabut. Ada apa ini, Mas? Kok bau asap sama kebakaran kayak gini? Tuh kan, dia pura-pura nggak bersalah. Apa-apaan sih? Nuduh saya sembarangan. Saya aja nggak tahu apa-apa. Ini gara-gara kamu. Kamu pasti tadi disetrikakan tapi nggak kamu cabut. Kamu pergi ke kamar mandi, iya kan? Bukan aku yang ngebakar kasur. Aku aja nggak pernah nyentuh setrikaan ini. Kamu ini ya, kamu itu kan nggak waras. Makanya suka bohong. Apa nggak waras? Kamu yang nggak waras. Udah, Mak, cukup. Sayang, udah. Kamu tenang ya. Ini cuma masalah kecil kok. Ardi, hal kecil gimana? Kalau dia melakukan seperti ini terus-terusan, bisa kebakar di rumah semua. Mama udah nggak tahan lagi sama kelakuan dia. Perempuan gak waras itu harus segera disingkirkan dari sini sebelum dia membuat kekacauan lebih parah lagi. Aku harus telepon rumah sakit jiwa. Halo, rumah sakit jiwa? Segera datang ke rumah saya menjemput menantu saya yang sedang sakit jiwa, tidak waras. Nanti saya akan kirim lokasinya. Terima kasih. Mama ini apa-apaan sih? Ngapain sampai nelfon rumah sakit jiwa segala? Apa sih Ma masalahnya? Intan tunggu. Kamu tuh nggak pernah diajarin untuk sopan santun ya? Mama nggak suka ya kalau misalkan sifat kamu kayak gini. Kamu lebih baik gak usah deket-deketin mamaku lagi. Tiara, kamu pikir aku nggak tahu? Kemarin kamu sengaja kan jualan deket rumah. Kamu mau ketemu kan sama mama aku? Iya kan? Asal kamu tahu ya Intan, Mama Naila itu mama aku. Dan kamu yang udah bikin mama Kamu gak usah ikut campur, Mai. Biarkan saja mereka ini bertugas sesuai dengan tugasnya. Mereka ini sudah terlatih. Begitu melihat Naila, mereka sudah tahu kalau Naila ini sakit jiwa. Tahu gak kamu? Mama itu kenapa sih? Kak Naila itu nggak perlu sampai dibawa ke rumah sakit jiwa, Mah.
Justru kamu itu yang kenapa? Nala ini sudah nggak bisa terkendali. Beberapa hari lalu obat merah dituangkan ke kakinya Tiara yang luka. Setelah itu dia menampar Tiara. Sekarang rumah ini hampir terbakar sama dia. Mama itu berlebihan ya. Hal kecil jadi gede. Mas Ardi. Kamu lakuin sesuatu dong. Kamu lihat kan situasinya. Kasihan Kak Naila, tolongin dia. Kamu ini sebagai suami gimana sih, Mas? Mai, Mama sendiri yang melihat kalau kamar Ardi ini terbakar gara-gara dia. Hari ini baru satu ruangan. Kita nggak tahu kapan, entah besok, entah kapan pun apa yang akan terjadi. Mungkin saja dia akan membakar semua isi rumah ini. Bahkan orang-orang yang ada dalam rumah akan dibakar sama dia. Enggak, kamu tuh bohong. Kamu tuh cuma mengada-ngada ya. Aku aja nggak pernah megang setrika. Kamu tuh nggak suka kan aku di sini. Kamu tuh cuma pengen aku menyingkirkan dari rumah ini kan. Aku tuh nggak gila, Mas. Mas, lepasin aku, Mas. Ardi, kamu lihat sendiri kan? Cara bicara dia sama Mama. Sudah nggak ada sopan-sopannya. Sudah, bawa pergi cepetan. Cepat bawa pergi. Mas! Ayo jangan. Mas, tolongin aku, Mas! Mas Ardi! Kak Naila! Aku, Mas! Tolong jangan bawa aku ke rumah sakit jiwa. Mas! Mas Ardi! Mas, tolong Mas lepasin aku, Mas! Mas Ardi! Mas, tolongin aku, Mas! Jangan bawa aku ke rumah sakit jiwa, Mas! Tolong lepasin aku dari sini! Jangan bawa aku! Akhirnya aku bisa mengusir perempuan ini dari rumahku. Mas Ardi! Mama! 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 Jangan, sayang. Apa ada, Mama? Pergi juga kamu. Selamat tinggal wanita gila. Tenang Bu, tenang Bu. Ibu, diam Bu. Mas, aku gak mau masih mau ke rumah sakit jiwa, Mas. Oma, Mama nggak jadi dibawa ke rumah sakit kan, Oma? Nggak mungkin.
Ada apa sih? Kok malah berhenti? Ngapain kamu di situ? Bangun! Jangan halangin jalan! Mau celaka kamu? Aku nggak bakal bangun sampai bapak turunin mama aku dari mobil. Aku nggak bakalan biarin mama dibawa ke rumah sakit jiwa. Ada apa ini? Ya Allah. Intan. Intan, apa yang kamu lakuin, nak? Kamu bisa bahaya tiduran di sini, kamu bisa celaka. Biar aja aku celaka, Tante. Intan, kamu nggak boleh ngomong gitu, nak. Om, selama 8 tahun aku yang ngerawat mama, Om. Aku yang ngurusin mama. Aku cari uang buat beli obat mama, Om. Tapi Om malah ngambil paksa mama dari aku. Aku pikir Om bakal ngerawat mama dengan baik. Om bakal nyembuhin mama. Tapi apa, Om? Om malah mau masukin mama ke rumah sakit jiwa. Om gak bisa ngerawat mama kan ternyata. Saya mau sama anak saya. Lepasin saya. Ibu tenang dulu, Ibu tenang dulu ya. Ibu tenang, Bu. Intan, tolong ditakutin mama dari sini, Intan. Mama, aku bakal nolongin mama. Kalau suami mama gak bisa nolongin mama, aku yang bakal nolongin mama. Aku yang bakal jagain mama. Anak jalanan ini benar-benar liar. Nggak ada takut-takutnya dia. Bahkan mobil ambulans saja berani dihadang. Tapi aku nggak akan biarin dia merusak rencanaku. Naila harus tetap pergi dari rumah ini. Pak, angkat dia, singkirkan. Biar bisa jalan bawa Naila. Ayo cepetan. Jangan, Pak, jangan! Jangan bawa mama, aku mohon. Kamu juga, Tiara. Apa gunanya? Kau belajar baca Al-Quran. Kau nggak bisa berbakti sama ibu. Kalau kamu nggak bisa jagain mama, kembali mama aku sekarang juga. Biar aku yang ngurusin mama. Kasihan Intan. Anak sekecil ini harus berjuang sendirian mempertahankan mamanya. Tapi aku nggak mungkin biarin dia terus tiduran di sini. Halo, Pak Arif. Iya, Pak. Intan ada di sini. Intan ada di rumah Pak Ardi. Ya, tolong segera jemput Intan sekarang ya, Pak. Ya, segera. Lepasin aku. Aku nggak mau pergi sebelum mama dikeluarin dari ambulan. Pak, lepasin, Pak. Lepasin Intan. Tiara, kamu ini apa-apaan sih? Biar aja bapak itu ngangkat Intan. Biar nggak ngalangin jalan. Mas Ardi, tolong singkirkan semua orang-orang ini. Kak Naila, Kak, cepat kita keluar dari sini, Kak. Sini. Ayo, Kak. Ayo, cepat keluar, Kak. Cepat. Ayo, lepasin. Lepasin, Mas. Tolong singkirin orang-orang ini, Mas. Saya bukan orang gila. Lepasin saya. Cukup! Saya mengurungkan niat saya untuk memasukkan istri
malam ini tidur sama Tiara ya. Biar aku yang jaga Kak Naila. Ya. Kalau bukan berkat Intan, Kak Naila akan tidur di ranjang-ranjang rumah sakit jiwa. Bukannya di kasur yang enak seperti di rumah ini. Ya Allah, terima kasih. Kemarin mama nggak jadi dibawa ke rumah sakit jiwa. Aku senang banget ya Allah. Tapi aku pengen ngerawat mama lagi kayak dulu. Aku juga pengen puasa lagi dan lebaran bareng mama. Aku mohon ya Allah, tolong aku dikabulin. Bu Narsi. Ada apa Bu Rina? Masuk tidak memberi salam, tiba-tiba malah menegur saya seperti itu. Saya nggak mau basa-basi. Ini. Ambil. Ini isinya duit. Cukup untuk biaya hidup kalian beberapa bulan ke depan. Bahkan Intan nggak perlu lagi jual gorengan. Ayo ambil. Kalau kurang, saya bisa tambahin lagi. Dengan syarat, kalian harus pergi dari kota ini. Aku nggak mau anak itu lagi mengganggu keluarga kami. Pergi dari jauh-jauh. Ayo. Saya nggak sudi terima uang dari Bu Rina. Dan Bu Rina juga tidak berhak mengusir kami dari rumah ini. Kami bahagia tinggal di sini. Meskipun kami melarat, meskipun kami tidak berkecukupan, kami tidak butuh uang itu. Sok nggak butuh. Kalian pasti butuh duit ini. Ambil aja, nggak usah malu-malu. Ayo ambil. Nggak sudi Bu Rina. Ambil. Nggak sudi kami, pantang bagi kami menerima uang dari Bu Rina yang kerjanya sukanya menghina orang lain. Sok punya harga diri. Anak kamu itu, nggak punya harga diri. Dia hamil, nggak tahu sama lelaki apa. Punya anak, siapa bapaknya? Cukup Bu Rina. Kalau Bu Rina kesini hanya mau menghina, silahkan Bu Rina pergi. Cepat pergi dari sini. Kenapa? Merasa tersinggung? Iya, memang kenyataannya begitu kok. Naila itu hamil, diperkosa. Nggak tahu kan siapa yang perkosa? Keluar, sekarang juga keluar. Atau saya akan teriak, saya akan suruh orang-orang tetangga di sini menyeret Bu Rina keluar. Cepat keluar. Baik, saya akan keluar. Tapi Ibu Narsi jangan menyesal. Saya pastikan Ibu akan menyesal nantinya. Keterlaluan Bu Rina. Menghina Intan dan Naila seperti itu. Bang, kan itu tuh buat abang aku. Gak bisa, saya dapat duluan. Intan,
kenapa? Bang Nino, kok kamu ya? Aku lagi bingung nih. Aku mau dagang di mana? Oh, kalau di sini mah udah pasti penuh. Kamu harus cari tempat lain. Iya, biasanya pedagang berebut mangkal di sini. Gua tahu di mana tempat yang sepi. Pasti lu bisa dagang di situ. Gimana, Bang? Udah ikutin aja. Tunggu Ya. sini, aku bantuin. Nah, lu bisa dagang di sini, Intan. Di sini tuh tempatnya rame sama orang-orang lewat. Soalnya di sini tuh deket sama terminal bis. Iya, Intan. Kamu banget tuh. Oh iya, bener. Berarti dagangan aku bisa cepet-cepet laku dong. Iya, ayo cepet kita siapin dulu dagangan kamu. Yuk. Bantuin cupnya. Gorengan, minumannya. Gorengan, Pak, Bu, gorengan, Bu. Pak. Minumannya, Pak. Gorengan, oke. Yang mana, Pak? Anak itu dagang di sini. Dasar anak jalanan. Dagang pindah sana sini. Dek. Bu, mau tanya ya. Apa boleh dagang di sekitar jalan sini, Dek? Ya nggak masalah Bu, kalau izin dulu mah. Oh. Kalau ada razia gimana? Ditangkap? Ya pasti ditangkap, karena kan itu melanggar peraturan dan ketertiban Bu. Oke, terima kasih ya. Iya Bu. Lihat aja, aku akan ngadu ke petugas. Biar si Intan ditangkap lagi. Kali ini dia pasti dimasukin ke panti asuhan dan Naila. Dia pasti kambuh lagi sakitnya kalau mendengar Intan ditangkap. Lalu aku akan kirim dia ke rumah sakit jiwa. Ini penting nih. Gue harus kasih tahu Mirza. Alhamdulillah ya Pak, uang pensiun udah keluar. Alhamdulillah, lumayan buat bekal puasa. Iya Pak, alhamdulillah. Yaudah, ya Pak. Yuk. Zah. Pak, sebentar ya Pak. Apaan? Gua tadi lihat ibu-ibu kayak nanya si Intan gitu. Ya udah, gua pergi dulu ya, Jak. Ada apa Mirza? Hah? Nggak ada apa-apa, Pak. Kita pulang Pak. Bener? Iya Pak. Ayo Pak. Iya. Saya pasti datang dong, Jeng. Oke. Bu, gua peringatkan. Jangan pernah macem-macem sama Intan. Atau tahu akibat. Siapa kamu? Kok berani-beraninya kamu ngancam saya demi anak jalanan itu? Dia bukan anak jalanan. Dia cuma jualan. Ngerti? Kalau kamu memang peduli sama dia, kenapa kamu nggak angkat aja dia jadi anak kamu? Lepaskan aku. Lepas. Pokoknya sekali lagi aku lihat ibu macam-macam sama Intan. Tahu sendiri akibatnya. Gila tuh orang. Siapa sih? Bu, aku udah bicara sama Bapak. Kalau aku sama Bapak mau mengadopsi Intan, Bu. Kalian mau mengadopsi Intan? Iya, Bu.
Jujur aja, aku ngelihat perlakuan keluarganya Bu Rina sama Intan, aku keberatan, Bu. Makanya aku mau mengadopsi Intan. Siapa tahu aja dengan aku mengadopsi Intan, keluarganya Bu Rina nggak akan berani lagi ngelakuin itu sama Intan, Bu. Ini isinya duit. Cukup untuk biaya hidup kalian beberapa bulan ke depan. Bahkan Intan nggak perlu lagi jual gorengan. Ayo ambil. Kalau kurang, saya bisa tambahin lagi. Dengan syarat, kalian harus pergi dari kota ini. Ya, kehidupan Intan memang sangat menderita. Apalagi sejak Naila tinggal di keluarga mereka, Intan makin menderita lagi. Setiap kali mau menjenguk, selalu diperlakukan tidak enak. Ditambah lagi saya sebagai eyangnya dalam keadaan seperti ini. Saya tidak bisa merawat cucu saya sendiri dengan keadaan saya seperti ini. Padahal Intan masih butuh perawatan, masih butuh perhatian dari orang tua. Pak Arif, Nak Mirza, saya setuju kalau Pak Arif, Mirza mau mengadopsi Intan. Alhamdulillah. Mungkin nanti secara resminya Bapak yang akan menjadi ayah angkatnya Intan, Bu. Kalau saya mungkin agak sulit karena saya punya catatan kriminal, Bu. Tidak apa-apa. Pak Arif dan Mirza sama-sama baiknya. Ya, kalau begitu biar nanti saya yang menghubungi pengacaranya yang pernah membebaskan Mirza. Nanti kita urus surat-suratnya. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama Bu Narsi. Silakan duduk. Pak Arif, Mirza. Makasih, Pak. Ada perlu apa kalian kesini? Ada yang bisa saya bantu? Maksud kedatangan kita berdua, kita mau minta persetujuan Naila. Kalau sebenarnya saya mau mengadopsi Intan. Jadi, saya butuh tantangan sebagai persetujuan. Kami sudah memikirkannya baik-baik. Saat ini Intan gak ada yang mengasuh secara sah. Karena Naila juga tidak tinggal bersamanya. Dan kondisinya juga kurang baik. Jadi alangkah baiknya anak saya menjadi orang tua angkat Intan. Sudah, berikan saja, Adik. Biar anak jalanan itu nggak mengacaukan hidup kalian lagi. Dan aku tetap punya alasan buat manas-manasin Naila agar dia kembali ngamuk karena kehilangan anaknya. Saya akan mewakili Naila untuk memberikan hak asuh itu ke anak Bapak.
Mas, kamu jangan sampai buat keputusan yang gegabah ya Mas. Ini tidak bisa sembarangan. Walau bagaimanapun, Intan itu anak dari Kak Naila. Tolonglah Mas, jangan pisahkan ibu dari anaknya. Mai, Mama kan sudah bilang sama kamu, jangan ikut campur urusan pribadi kakak kamu. Intan tuh bukan siapa-siapa kita. Kita tahu cuma Naila itu punya anak satu yaitu Tiara. Ma, Intan punya hubungan darah dengan Kak Naila. Dia adalah anak dari Kak Naila. Cukup, Mai. Jangan ikut campur urusan kakak kamu. Biar Ardi yang memutuskan sendiri. Ayo Ardi, cepat tanda tangan surat pengalihan hak asuh Intan kepada orang ini. Ayo cepetan. Berani-beraninya kamu ya, Mas? Sayang. Pergi! Astagfirullahaladzim. Nay, dengerin aku, Nay. Intan itu butuh orang tua, Nay, dan aku bisa... Aku orang tuanya. Sampai kapanpun aku gak pernah ngasih Intan ke siapapun ya. Aku ini ibunya Intan. Aku gak akan ngebolehin ya Intan diadopsi sama siapapun. Gorengan, otak-otak, minuman dingin. Mau beli buat buka puasa ntar? Iya, yang cepat ya. Nggak sekalian gorengan sama otak-otaknya. Adek, aku mau beli dong. Ya mau beli apa? Yang cepat. Aku mau beli gorengan sama minumannya dong. Oh yaudah. Iya. Gorengan, otak-otak. Kalau aku teriak-teriak terus, bisa jadi aku kehausan. Padahal buka puasa masih lama. Kalau aku nggak teriak-teriak, orang nggak pada tahu kalau aku jualan. Intan, lo istirahat aja dulu. Biar giliran kita yang jual gorengan sama minuman, ya? Gak usah bang, biar aku aja yang jualan. Iya, gak apa-apa Intan. Biar kamu gak kehausan teriak-teriak. Jadi puasanya gak dibatal. Ya Intan ya. Yaudah, Danu duluan. Abis itu giliran gua sama Mia, ya? Iya bang. Gorengan, gorengan, otak-otak, minuman, gorengan, gorengan. Udah beli gorengannya deh. Gorengan 3 sama otak-otaknya.
aku, Nay. Mau dengerin apa lagi? Aku nggak ngasih izin kok. Intan itu anak aku. Dan aku nggak ngizinin kamu untuk kamu adopsi Intan ya. Intan itu butuh orang tua, Nay, dan aku bisa... Aku orang tuanya. Aku ibunya Intan. Intan itu bukan anak yatim. Pergi. Kau pergi. Bapak juga harus pergi. Pergi. Pak, Bapak juga harus pergi. Nay, sebentar. Nay. Hei, kamu itu benar-benar keterlaluan ya. Gak tahu sopan sama sekali. Orang itu mau bantu Intan, tahu kamu? Kamu ya. Kamu memang sengaja misahin aku dari Intan. Nay, ini semua demi kebaikannya Intan, Nay. Nay, tolong, Nay. Bisa. Ayo kita pulang. Hah? Ngapain kamu maksa? Ini bikin Nailah jadi tambah emosi. Nay, Mirza, Papa nggak mau nyakitin diri kumat lagi. Tapi, Pak, udah. Ayo, Mirza. Ayo, kita pulang. Mau apa kamu? Kak, tenang. Mau apa kamu? Kita bicarakan baik-baik. Kakak. Tenang sayang. Dasar perempuan jahat. Kamu kan memang sengaja misahin aku dari Intan. Kamu selalu bikin hidup aku sengsara. Dasar orang jahat. Dasar orang jahat. Ardi, kamu lihat sendiri istri kamu ini. Sudah berani menyerang mama. Dia tuh gila. Kenapa kau bela terus? Dia tempatnya harus di rumah sakit jiwa. Mama, apa sakit mama kumat lagi? Dasar orang jahat. Dasar perempuan jahat. Dasar perempuan jahat. Dasar perempuan jahat. Dasar perempuan jahat. Ardi, jauhin perempuan ini dari mama. Dia
Jangan dekat-dekat sama perempuan itu. Dia lagi kumat, kamu bisa disakitin, bisa dicelakain. Tapi Oma, kamu udah lihat kan? Apa yang sudah dia lakukan ke Oma, apa yang dia omongin ke Oma. Kamu sudah lihat kan? Dia cuma ingat satu anak. Yang jelas itu bukan kamu. Dia selalu ingat sama Intan. Ayo ikut Oma, cepatan San. Ayo. Aku cuma gak bisa jauh dari Intan, Mas. Mas, aku ini ibunya Intan, Mas. Aku ibunya Intan, Mas. Intan itu bukan anak yatim, Mas. Dia masih punya orang tua, Mas. Aku orang tuanya, Mas. Mas ngerti. Intan di mana, Mas? Bawa Intan ke sini, Mas. Aku mau ketemu sama dia, Mas. Ya. Kasihan kan Naila. Walau bagaimanapun dia adalah ibu dari Intan. Tidak akan bisa dipisahkan antara ibu dengan anaknya. Assalamualaikum. Kok rumah sepi sih? Emang pada kemana? Yaudah, kalian pada duduk aja. Aku mau siapin makanan buat buka puasa. Nanti aja Intan. Papa pasti kamu masih capek. Iya, nanti aja Intan. Pasti aku bantuin. Mama, sebentar lagi buka puasa. Nanti Mama makan yang banyak ya. Jaga kesehatan Mama, biar cepat sembuh. Intan. Lu gak apa-apa kan? Iya Bang, aku nggak apa-apa. Emang mama kakak kamu di mana? Mama. Intan, kok kamu malah nangis? Mama. Apa sih? Maafin aku ya Intan. Sayang, kamu tenang ya sayang. Intan di mana, Mas? Aku ini ibunya Intan. Mas, kamu sengaja ya? Kamu sengaja misahin aku dari Intan ya, Mas? Siapa yang suruh kamu untuk tanda tangan surat adopsi itu, Mas? Emang kamu siapa? Kamu ibunya Intan? Sayang, kamu tenang dulu dong. Ini cuma salah paham. Salah paham apa sih, Mas? Mas itu nggak tahu ya gimana rasanya jadi seorang ibu tuh kayak apa? Sayang, kita ngomong di kamar ya. Aku ibunya Intan. Tapi dia anak aku, Mas. Aku mau ketemu sama Intan. Intan itu bukan anak yatim. Aku ibunya Intan, Mas. Kamu sembunyi di mana, Intan? Kamu sembunyi di mana, Mas? Aku mau ketemu sama Jangan Intan. cukup! Kita udah sepakat kamu gak akan sebut nama Intan lagi di sini. Kamu udah janji itu, kamu lupa sayang. Intan. Aku mau ketemu sama Intan. Tiara itu anak aku, tapi aku ibunya Intan. Cukup sayang. Cukup, aku gak mau dengar lagi nama itu. Mas, kamu ini apa-apaan sih? Kamu malah nakut-nakutin Kak Naila, tau nggak? Kak, kamu harus tenang ya, Kak. Intan baik-baik aja. Aku ibunya Intan. Intan bukan anak yatim. Anak aku Tiara, tapi aku ibunya Intan. Iya, Kak, aku tahu. Yaudah yuk, ikut ke kamar aku aja yuk.
Kakak harus istirahat. Gak usah mikir yang aneh-aneh, Kak. Semuanya baik-baik aja. Intan mana? Intan mana? Intan lagi main sama teman-temannya. Makanya dia belum pulang. Kakak tenang ya, Kak. Serius kamu? Kamu gak bohong kan? Kamu gak suruh pergi Intan? Enggak, Kak. Aku nggak bohong. Intan baik-baik aja. Makanya mendingan Kakak istirahat tidur sambil nungguin Intan. Ya, Kak ya? Ayo, Kak. Yuk. Intan, kamu masih sedih ya? Ingat sama mama kamu. Jangan nangis terus. Nanti puasanya batal loh. Mendingan kita doain orang tua kita aja yuk. Bareng-bareng, mau kan? Males. Gua nggak mau doain mereka. Mereka nggak ada yang sayang sama gua. Terus ngapain didoain? Aku juga gak mau doain mereka. Mereka jahat sama aku. Gak mau urusin aku. Orang tua aku aja gak sayang sama aku. Kenapa harus didoain? Kalian tuh gak boleh ngomong kayak gitu. Kata yang aku, kita tuh gak boleh yang namanya membenci orang tua kita. Apapun keadaannya. Karena mereka tetaplah orang tua kita. Kita harus terus mendoakan orang tua kita. Mereka aja gak doain gua. Ingat aja kagak pernah. Ngapain doain mereka? Bang Nino, kata Yang, kalau kita doain orang lain yang baik-baik, pasti doa itu bakalan kembali ke kita juga. Apalagi kalau doain orang tua. Allah pasti bakalan balas kebaikannya. Aku mau doain orang tua aku. Aku juga. Yaudah, kita doa sama-sama. Yuk. Kita kirim doa buat kedua orang tua kita ya. Kalian ikutin aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Intan pasti cuma doain Naila. Karena cuma Naila orang tua yang dia tahu. Dia nggak tahu kalau aku juga orang tuanya. Dan aku juga ingin didoain sama kamu, Nak. Selama ini emang aku nggak pernah ada buat kamu. Aku emang nggak pantas buat didoain sama kamu, Nak. Aku bukan ayah yang baik buat anakku sendiri. Ya Allah, selama ini aku nggak pernah kenal sama papaku. Tapi aku selalu berdoa buat papaku. Semoga papa sehat. Semoga aja di suatu hari nanti aku bisa ketemu dia. Ya Allah, ternyata dia mendoakan aku juga. Intan emang anak yang solehah, yang berjiwa besar, berhati lembut. Beruntungnya aku memiliki anak seperti Intan, ya Allah. Om Mirza. Om Mirza. Om Mirza udah pulang? Iya, Om Mirza udah pulang. Om, kita ke masjid yuk. Sekalian bagi-bagiin makanan. Ayo, ayo, ayo. Ayo kita ke masjid, Om. Ayo, ayo. Wah. Apa yang harus aku lakuin? Sampai kapanpun aku nggak bisa dijauhin dari Intan. Kamu jangan macam-macam ya. Jangan Intan itu bukan anak yatim. Dia masih punya orang tua. Aku ibunya Intan. Lepasin. Lepasin. Jangan jadiin mama. Sayang, kamu mau ngapain? Kamu menyerang mama. Sayang. Menjauh dari mama. Jangan sakiti mama. Mas, aku sangat malu sama sikap kamu, Mas. Apa maksud kamu? Iya.
kamu tidak bisa menerima Intan. Kenapa sih, Mas? Selama ini kan kamu kenal Intan. Dan kamu tahu Intan anak yang baik. Mai, kamu nggak ngerti masalahnya. Nela udah janji sama aku dia nggak akan bawa Intan ke sini. Dia akan lupain Intan. Janji? Kamu bilang janji. Janji apa, Mas? Sebenarnya apa sih yang terjadi sama kamu, Mas? Kamu tuh udah lupa ya. Kondisi kejiwaan Kak Nela itu tidak stabil. Terus kamu mau pegang perkataan dia. Iya, begitu. Kak Nela itu selain dia istri kamu, dia juga seorang ibu. Ya, Ibu. Ibunya Tiara. Bukan ibunya Intan. Enggak, Mas. Ketika Kak Naila bersama Intan, dia selalu ingat Tiara. Ketika Kak Naila bersama Tiara, dia nggak bisa lupain Intan. Itu artinya dia ibu dari keduanya. Dia butuh anak-anaknya. Kamu masih nggak sadar juga ya, Mas? Kamu mau kan Kak Naila cepat sembuh, iya kan? Satu-satunya cara terbaik, Mas, adalah dengan menyatukan Kak Naila, Intan, dan Tiara lagi sebagai sebuah keluarga. Ma, aku kasih tahu. Intan itu terlahir dari perbuatan dosa. Itu nggak mungkin terjadi. Astagfirullah, Mas. Perkataan kamu itu sangat tidak pantas. Intan itu anak kecil usia 8 tahun. Dia bukan monster. Dosa apa sih Intan sama kamu, Mas? Satu hal lagi. Sebelum kamu tahu siapa Intan, kamu menyayangi dia kan? Kondisi Kak Naila sekarang itu disebabkan oleh kamu dan Mama, Mas. Gara-gara kalian Kak Naila menjadi depresi. Sebelumnya, Mas sangat mencintai Kak Naila. Bahkan tidak terpisahkan dari dia. Tapi karena Kak Naila diperkosa, cinta Mas pudar sama Kak Naila. Mas, Kak Naila itu korban. Dia tidak bersalah. Tapi lihat apa yang kamu lakukan, Mas. Kamu menumpahkan semua kesalahan kepada dia. Bahkan kamu mengusir dia dari rumah. Dan terlebih lagi kamu membiarkan dia menanggung semua penderitaan itu sendiri. Coba kamu bayangkan, dia menempuh semuanya. Kamu bisa bayangin, Mas, rasanya? Dia menempuh itu semua. Ya pantas depresi, Mas!
Aku sangat malu punya kakak seperti kamu. Tidak punya sikap. Sayang. Kamu apa-apaan sih? Kamu kok marahin Mas Ardi? Mas Ardi tuh tadi habis dimarahin sama Mama. Masa kamu harus marahin Mas Ardi lagi? Mas, kamu lihat? Kamu lihat tatapan Kak Naila? Tatapan dia penuh cinta sama kamu, Mas. Setelah apa yang kamu lakukan kepada Kak Naila, dia masih mencintai kamu. Dia masih ngebelain kamu. Kalau memang kamu masih punya cinta sama Kak Naila, Mas, kamu berdoa kepada Allah agar pintu hati kamu dibukakan. Dan kamu tahu siapa yang salah. Ardi kelihatannya sudah mulai melemah. Aku harus bertindak sebelum Ardi membawa anak jalanan itu ke rumah ini. Azannya berkumandang. Lebih baik kita berbuka puasa. Ayo Kak,